Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan teman-teman ya. Eh, Berhubung saya adalah berkebun secara alami dan saya mengandalkan semua mandiri teman-teman ya. Jadi untuk daun bawang bisa dilihat itu juga mandiri bibitnya, tidak pernah beli. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan caranya membuat benih cabai. Nah, di sini di lahan 3x3 meter ini teman-teman ya, itu ada cabai keriting panjang seperti ini ya. Nah, inilah yang akan saya bikin bibit, tapi bukan cabai yang ini ya teman-teman, melainkan membuat varietas baru. Nah, seperti apa untuk pembuatannya? Nah, ini adalah cabai rawit biasa, teman-teman. Nah, keunggulannya ini adalah tahan terhadap cuaca ekstrim, cuaca kemarau dan cuaca penghujan. Itu tetap tumbuh dengan baik. Nah, yang saya ambil hanya itu saja karena di sini buahnya kecil ya. Bisa dilihat teman-teman, buahnya itu kecil, pendek, makanya saya kawin silangkan dengan cabai yang rawit panjang seperti ini. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, kalau pedasnya memang pedas. Nah, tujuan saya membuat ini ya, perkawinan silang ini agar apa? Agar nanti ada varietas baru dan saya tanam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk daun bawang ya sama juga. Sawinya ini layu karena memang panasnya luar biasa hari ini di daerah Kalimantan teman-teman. Ya, mungkin sudah memasuki masa kemarau karena sudah tidak hujan lagi beberapa hari ini teman-teman. Nah, oke, langsung saja teman-teman saya kasih tunjuk pada teman-teman caranya mengawin silangkan cabai dan membuat benih varietas baru lagi seperti apa. Kita ambil pejantannya seperti ini. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, cabai itu bisa menyerbuki dirinya sendiri ya. Jadi diputik kelopak bunganya itu ada sebuknya ya, kita buangin sampingnya ini teman-teman, lalu kita oleskan ke serbuk yang kita mau buai seperti bunga kacang bunga cabai panjang ini ya, rawit panjang ini teman-teman, seperti ini. Nah, kita ulangi ya terus menerus. Jadi kalau ini belum jadi kita coba lagi seperti itu ya, mudah-mudahan nanti ya hasilnya ada teman-teman ya. Tuh. Nah, oke. Jadi untuk membuat benih itu sebenarnya mudah ya. Nah, ini yang perlu diketahui para petani-petani yang ada di Indonesia, supaya kita tidak ketergantungan semuanya itu kita harus mandiri benih teman-teman, seperti itu ya. Apapun yang kita tanam juga harus mandiri benih ya. Dan di lahan 10x5 meter tanaman jagung Madura itu sudah tumbuh dengan baik. Hanya menggunakan pupuk POC ya teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Nanti akan saya kasih tunjuk di akhir video teman-teman, jagung manis yang saya aplikasikan menggunakan pupuk KCL organik dan VOC. Seperti apa hasilnya nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, jadi untuk tanaman cabai kita kembali lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita kawin silangkan agar apa? Nanti mendapat varietas baru. Nah, kalau cabai keriting panjangnya ini yang saya cari adalah panjangnya buahnya ya. Panjangnya buahnya. Nah, dan kalau pedasnya tidak terlalu pedas ini ya teman-teman, boleh dilihat. Nah, ini dua ini sudah saya kawin silangkan, mudah-mudahan nanti jadi. Kalau tidak jadi ya kita ulangi lagi sampai berhasil teman-teman ya. Settingnya juga sangat luar biasa, hanya satu batang tapi sudah ada ini ya, tunas baru. Ini mudah-mudahan nanti tumbuh dan saya akan semai lagi, tanam lagi seperti itu. Sama seperti daun bawang, ini dulunya awalnya hanya satu batang daun bawang itu bisa menjadi banyak seperti ini. Bahkan ada ya bibitnya yang masih saya simpan teman-teman. Jadi bibit yang saya simpan ini adalah daun bawang yang mengeluarkan umbi, ada umbi kayak bawang merah teman-teman, itu saya simpan. Oke, ini yang sudah umur 2 bulan seperti ini yang
saya bilang tadi ya, yang ada umbinya itu teman-teman, seperti ini daun bawangnya. Beda teman-teman ya, ini yang berumbi dan yang tidak itu beda. Kalau berumbi ini biasanya kalau panennya itu langsung dicabut teman-teman ya. Kalau di negara Korea, Jepang ini namanya adalah kucai teman-teman, bukan daun bawang ya, bukan bukan kucai, melainkan ini adalah daun bawang, seperti itu. Oke, ini yang berumur sekitar 2 minggu ya, seperti ini. Ini ada tunas barunya teman-teman di sebelah sini ya, daun bawang. Jadi ada yang berkomentar juga ya di video kemarin, menanam di polybag juga busuk akar, busuk batang dan mati, ditanam di tanah biasa juga mati. Nah, apa sih masalahnya kok bisa mati? Itu sebenarnya sepele teman-teman, tanah teman-teman terlalu basah ya, yang pertama. Yang kedua, bibitnya itu biasanya beli di pasar ya, di pasar itu semuanya serba kimia teman-teman ya, jadi langsung ditanam di tanah tuh. Dan yang ketiga adalah tanahnya tidak berporos, kalau bisa tambahkan abu sekam ya supaya bisa berporos teman-teman ya. Oke, ini adalah lupis ataupun gubis teman-teman, gubis Jawa seperti ini. Nah, ini hanya satu batang saja, masih ada sih teman-teman ya, bibitnya ada, cuman saya testimoni saja seperti itu, tumbuh dengan baik. Oke, bayam lokalnya juga kan, kelebihan bayam lokal ini itu tahan terhadap penyakit, tidak dimakan hama daunnya ada pun tidak banyak, seperti itu. Ini kenikir, ini sangat luar biasa. Kenikir ini saya tanam juga sebagai obat juga teman-teman ya. Apapun yang saya tanam di sini adalah obat untuk segala rumah tangga. Ini penting teman-teman, bagi warga perkotaan, warga perdesaan harus mempunyai seperti ini ya. Tentunya jangan menggunakan kimia ya, terus menggunakan organik. Oke teman-teman, saya kasih tunjuk tanaman saya teman-teman ya. Yang tadi saya bilang adalah jagung manis yang saya tes menggunakan pupuk POC dan KCL organik seperti apa. Rimpang pun juga tumbuh dengan baik ya. Ini jahe. Nah, jadi seperti ini jagungnya teman, sudah memasuki masa generatif seperti ini tuh ya. Nah, ini padahal ya jagung ini bibitnya hanya tongkol satu tapi bisa menjadi 2 ya. Ini sudah saya kawin silangkan ya, seperti ini sudah bertongkol 2. Oke teman-teman, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.